Malam pergantian tahun. Saat rumah gemerlap cahaya, seorang wanita memeluk putra kecilnya yang diusir dari gerbang. Kaki mungil anak itu bahkan belum sempat memakai sandal. Pengemudi ojek menundukkan kepala menerima uang. Diam-diam mengantar ibu dan anak itu pergi dalam kabut dingin. Tapi tak ada yang tahu bahwa pengemudi di balik setir itu adalah Surya, sang suami, ayah, dan juga seorang mayor yang telah bertugas di luar kota selama 3 tahun. Ia telah kembali. Tapi mengapa ia tak berani mengakui istri dan anaknya saat itu juga hari ini? Cerita Indah 365 akan membawakan kisah tentang dendam, kepercayaan, dan perjalanan menemukan kembali rumah setelah dikhianati orang terdekat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar dan jangan lupa berlangganan saluran kami. Dan sekarang, mari kita dengarkan kisah 3 tahun bertugas. Mayor menyamar jadi pengemudi ojek pulang ke rumah. Wajah pucat melihat istri dan anaknya diusir di malam pergantian tahun. Sore menjelang pergantian tahun, terminal bus ramai seperti sarang semut. Orang-orang membawa tangkai bunga melati, keranjang kue kering, ayam panggang untuk sesaji. Sementara beberapa anak kecil tertidur pulas di pundak orang tua mereka. Mulutnya masih mengulum permen yang belum habis. Suara panggilan ojek, penjual air, dan orang-orang yang bertanya arah pulang kampung bercampur menjadi hiruk-pikuk yang hangat. Di tengah pemandangan orang-orang yang terburu-buru pulang, Surya melangkah turun dari bus dengan ransel lusuh di punggungnya. Ia tidak mengenakan seragam, tidak menelepon istrinya, dan tidak naik taksi langsung pulang ke rumah. Ia berdiri terdiam di bawah atap terminal sebentar, memandangi kerumunan orang yang saling berdesakan. Hatinya berat seperti tertimpa batu. 3 tahun sudah. 3 tahun ia belum makan malam pergantian tahun yang layak bersama istri dan anaknya. 3 tahun ia hanya bisa mengirim uang, surat, dan beberapa pesan kering melalui orang yang dulu ia percaya seperti saudaranya sendiri. Orang itu adalah Budi. 3 hari sebelum pergantian tahun, ketika bagian utama dari operasi perbatasan baru saja ditutup, Kapten Wisnu meletakkan setumpuk surat yang dikembalikan di depan Surya. Di sampingnya ada beberapa slip transfer uang dengan tanda-tanda melalui rekening perantara. Wisnu berbisik, "Surya, masalah di rumahmu tidak sesederhana itu. Perusahaan transportasi Cahaya Jaya milik Budi masih dalam pengawasan. Ada beberapa pengiriman yang bertepatan dengan jalur penerbangan. Barang tak jelas asalnya. Dan yang paling aneh, uang yang kau kirim tidak langsung sampai ke tangan Ayu." Surya memegang setumpuk surat. Melihat nama istrinya di amplop, tangannya dingin membeku. Ayu Lestari. Nama itu telah ia tulis berkali-kali di malam-malam berjaga di perbatasan. Ada surat yang menceritakan kerinduan pada anaknya. Ada surat yang menyuruhnya membeli obat untuk ibu. Ada surat yang hanya ia tulis singkat. "Tahun ini jika aku pulang terlambat, jangan marah." Namun tak satu pun surat itu sampai ke tangan Ayu saat berangkat tugas. Ia sendiri yang meminta Budi sesekali mengunjungi ibu, istri, dan anaknya. Ia juga meninggalkan surat kuasa untuk mengurus sebagian lahan di depan rumah. Berjaga-jaga jika Ayu perlu merenovasi atau menyewakan untuk biaya hidup. Ia pikir ia sudah berhati-hati. Tak disangka, kepercayaan itulah yang menjadi celah bagi orang lain untuk masuk ke rumahnya. Surya berbalik ke belakang terminal, membeli sepeda motor bekas dari seorang tukang bengkel. Motor itu berwarna perak pudar. Joknya sedikit robek. Suara mesinnya batuk-batuk seperti orang tua batuk di pagi hari. Pak Harun, seorang pengemudi ojek Parubaya yang berdiri di dekat situ, memandangnya dari ujung kepala sampai kaki lalu tertawa. "Nak, kau beli motor untuk mencari nafkah? Ya beli yang ini boleh saja. Tapi kau berdiri tegak seperti sedang upacara bendera. Mana ada penumpang yang berani naik?" Surya tersenyum tipis. "Ya, baru belajar mengemudi, Pak." Pak Harun melambaikan tangan. Mengemudi ojek bukan hanya soal setir,
Tapi juga harus tahu cara tersenyum, berbicara, dan mendengarkan keluhan orang. Wajahmu sedih sekali. Nanti penumpang mengira kau mengantar mereka menagih utang. Kata-kata itu membuat Surya sedikit terkejut. Ia menarik helmnya ke bawah, mengenakan jaket ojek lusuh, lalu menyalakan mesin dan meninggalkan terminal. Jalanan sore menjelang pergantian tahun ramai tapi menyenangkan. Setiap rumah memasang lampu. Di teras ada pot bunga krisan kuning. Di dapur tercium aroma rendang. Aroma dupa melati yang semerbak. Melewati sebuah warung ketupat, Surya tiba-tiba teringat suara Ayu beberapa tahun lalu. Tahun ini, kau boleh pulang. Terlambat kapanpun. Asalkan kau masih pulang dan makan ketupat bersama aku dan anak kita. Ia mengepalkan setir. Ayu. Aku sudah pulang. Tapi kalimat itu hanya berani ia ucapkan dalam hati. Rumahnya berada di pinggir kota. Dulu, di gerbang ada papan kecil bertuliskan nama suami istri. Bukan untuk pamer. Tapi Ayu suka begitu. Ia bilang rumah dengan nama mereka berdua membuat hati tenang saat pulang. Namun, ketika sepeda motor tua itu berhenti di seberang jalan, Surya terdiam. Papan nama Surya Dirgantara Ayu Lestari telah lenyap. Diganti dengan papan kecil yang berkilauan. Kantor Operasional Cahaya Jaya. Di halaman ada mobil asing. Lampu-lampu hias tergantung penuh. Meja kursi tertata seperti sedang menyiapkan pesta akhir tahun. Gerbang yang dulu sering jadi tempat putranya menunggu ayah, kini dijaga oleh orang asing. Surya menggerakkan motornya maju sedikit. Penjaga gerbang meliriknya lalu melambaikan tangan. Oyek. Minggir. Ini bukan tempat cari penumpang. Surya menunduk. Berpura-pura bergumam. Ya. Saya menunggu kenalan sebentar. Kenalan apa di sini? Pergi sana. Jangan bikin malu. Perusahaan. Dua kata perusahaan membuat Surya tercekat. Ini adalah rumahnya. Rumah yang ia kumpulkan setiap sen untuk ibu, istri, dan anaknya. Tapi sekarang ia diusir seperti orang asing yang berteduh di bayangan gerbang. Ia memundurkan motornya ke seberang jalan. Bersembunyi di bawah pohon beringin tua. Melalui celah gerbang, ia melihat Ayu. Ia sedang membawa nampan makan malam akhir tahun dari dapur. Kemeja yang dikenakannya sudah lusuh. Rambutnya diikat asal. Tubuhnya lebih kurus dari yang ia ingat. Ia berjalan pelan seolah takut sedikit saja ceroboh akan dimarahi seseorang. Di balik pintu, putra mereka, Jojo, berdiri menempel di dinding. Memeluk mobil mainan biru. Anak itu sudah tumbuh besar. Tapi matanya masih mirip dengannya. Persis seperti di foto lama. Ia melihat nampan makanan lalu melihat ibunya. Tidak berani melangkah keluar. Di ruang tamu, Budi mengangkat gelas dan tertawa lebar. Duduk di posisi yang dulu sering diduduki Surya setiap malam pergantian tahun. Di sampingnya, Nita mengenakan kebaya merah. Berjalan mondar-mandir. Mulutnya tersenyum manis pada Ibu Santi. Ibu Santi duduk di sana. Wajahnya lelah. Tapi tetap membiarkan Nita menuangkan teh. Memijat bahu, dan memanggilnya ibu. Surya merasa tenggorokannya pahit. Tepat saat itu, Nita mencondongkan tubuhnya dan berbisik pada Budi. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk terdengar melewati halaman yang sepi ke telinga orang yang berdiri di luar gerbang. Malam ini, setelah surat rumah ditandatangani, ibu dan anak itu mau pergi kemana saja. Sudah malam pergantian tahun. Buat apa menyimpan hal sial di rumah? Surya berdiri terpaku. Tenggorokannya tercekat hingga tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Angin akhir tahun berhembus dingin di belakang lehernya. Di rumah yang dulunya adalah tempat tinggalnya, istrinya diperlakukan seperti pembantu. Dan ia berdiri menempel seperti anak kecil yang takut mengganggu orang dewasa. Sementara sahabatnya duduk di kursi utama. Mengangkat gelas di tengah makan malam akhir tahun. Ia memandangi rumah itu sangat lama.
Di dalamnya ada ibu kandungnya, istrinya, dan putranya. Tapi ia harus berdiri di luar seperti orang asing. Mengganti helm lusuh. Duduk di atas motor ojek reyot. Diam-diam menelan rasa sakit yang mencekat di tenggorokannya. Surya mengencangkan gas motor. Ia tahu apa yang harus ia rebut kembali bukan hanya rumah, tapi juga harga diri Ayu, masa kecil Jojo, dan kebenaran yang telah terkubur di meja makan malam akhir tahun. Keluarganya sendiri. Surya tidak berdiri di depan gerbang lama-lama. Ia takut jika ia melihat sedikit lebih lama, panas di dadanya akan mendorongnya untuk langsung masuk ke rumah itu. Membalikan meja makan malam akhir tahun yang palsu itu. Tapi ia belum bisa. Ia perlu tahu bagaimana istri dan anaknya hidup selama 3 tahun terakhir dan siapa yang telah menjalin jaring kebohongan ini. Ia membalikan motornya. Melaju pelan ke arah warung kopi kecil di bawah pohon asam tua. Kurang dari 100 meter dari rumah. Ibu Tina sedang membersihkan beberapa gelas kaca. Di samping kompor arang ada ketel air mendidih yang berdesir pelan. Melihat pengemudi ojek asing berhenti, ia mendongak. Memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Mau minum teh? Nak ya. Saya minta segelas teh panas. Saya baru mengemudi di daerah ini. Belum hafal jalan. Ibu Tina menuangkan teh dan meletakkannya di meja yang sudah pudar warnanya. Ia memandang Surya sekali lagi lalu tersenyum sedih. Sudah lama mengemudi ojek. Nak daerah ini. Kelihatannya begitu. Tapi sulit sekali mencari nafkah. Rumah itu beberapa tahun lalu masih hangat. Sekarang dingin seperti gudang. Surya pura-pura melihat ke arah yang ditunjuk Ibu Tina. Rumah yang ada papan nama Cahaya Jaya itu. Bu Ibu Tina menghela napas. Ya, dulu rumah itu milik suami. Istri Ayu. Suaminya pergi tugas jauh. Kabarnya bertugas di luar kota atau semacamnya. Sejak Pak Budi membawa perusahaannya ke sini, rumah itu berubah total. Orang-orang mengira Ayu selingkuh. Menghabiskan uang kiriman suaminya. Merusak reputasi Dana berkat perjalanan tahun baru atau semacamnya. Tapi jujur saja, saya bilang, wanita menghabiskan uang seperti apa sampai harus menggendong anak ke sini untuk membeli mie instan secara utang. Surya memegang gelas teh. Jarinya terhenti. Ibu Tina memandang ke arah rumah yang terang benderang. Suaranya mengecil. Saya kasihan. Tapi tidak berani bicara keras. Pak Budi punya truk. Punya penjaga gerbang. Punya kenalan di lingkungan. Kami penjual minuman. Salah bicara sedikit saja sudah dipersulit. Suatu hari, Jojo kelaparan. Berdiri memandangi jagung rebus saya. Saya beri 1 buah. Ia bahkan bertanya apakah harus segera dibayar. Mendengarnya saja sakit hati. Surya menunduk ke gelas. Air panas mengepul. Tapi hatinya dingin membeku. Dari dalam rumah, suara piring dan sendok mulai terdengar. Makan malam akhir tahun sudah disajikan. Budi duduk di kursi utama. Kemeja putihnya rapi. Tangannya mengangkat gelas anggur. Mulutnya berbicara dan tertawa dengan tamu seperti orang yang berjasa besar di rumah itu. Nita duduk dekat Ibu Santi. Menuangkan teh. Mengambilkan makanan. Setiap kalimat memanggil ibu dengan sangat manis. Ibu. Makan ini. Bu. Sudah mau pergantian tahun. Ibu harus sehat. Untuk mengurus sesaji untuk Kak Surya. Setiap panggilan ibu dari Nita seperti duri kecil yang menusuk hati Ayu. Ayu berdiri di dapur. Tangannya masih berbau bawang. Berbau kecap ikan. Ia tidak diizinkan duduk di meja makan utama. Jojo menempel di pintu. Matanya memandangi sepiring sosis yang diletakkan di tengah meja. Lalu kembali memandangi ibunya. Anak itu menelan ludah. Tapi tidak berani meminta. Ibu Santi melihat cucunya seperti itu. Pandangannya meredup. Ia baru saja akan memanggil Jojo. Nita sudah meletakkan tangannya di bahu Ibu Santi. Berbisik pelan tapi cukup untuk didengar Ayu. Ibu.
Jika ibu sayang cucu, ibu harus lebih tegas. Biarkan Kak Ayu menjaga rumah. Nanti kalau Kak Ayu menjual semuanya, Jojo juga akan susah. Ibu Santi menoleh ke Ayu. Suaranya dingin. Jangan panggil saya ibu lagi. Anak saya belum jelas kabarnya. Kau masih berani menjaga rumah ini. Ayu menggigit bibirnya. Ia tidak membantah. Membantah hanya akan membuat Jojo semakin takut. Ia memandang ke atas meja sembahyang yang ada foto Surya miring di samping mangkuk dupa. Suaranya pelan tapi bergetar. Saya tidak perlu duduk di meja makan utama. Tapi biarkan Jojo menyalakan dupa untuk ayahnya sebelum pergantian tahun. Ibu. Ibu Santi terhenti. Hanya kata ayahnya saja sudah membuat hatinya sedikit melunak. Tapi Budi sudah meletakkan setumpuk kertas dengan keras di meja. Bibi Santi. Saya tidak ingin ibu semakin sedih. Tapi sudah sampai begini harus jelas. Ini surat konfirmasi utang. Berapa banyak uang yang Kak Surya kirim? Kak Ayu bilang habis semua. Dana berkat perjalanan tahun baru juga terkenal buruk karena Kak Ayu. Saya tidak ingin mempermasalahkan di hari raya. Tapi rumah ini perlu kejelasan. Ayu melihat setumpuk kertas itu. Wajahnya pucat. Pak Budi. Saya tidak meminjam sejumlah itu. Uang yang Kak Surya kirim. Saya tidak pernah menerima penuh. Nita tersenyum tipis. Hanya bicara begitu. Harus ada bukti. Miskin lalu menyalahkan orang lain. Kasihan juga Pak Budi. Pintu belakang sedikit terbuka. Surya berdiri dalam kegelapan. Mendengar setiap kata. Yang paling menyakitkan baginya bukan karena ia sedang didoakan seperti orang yang sudah tiada. Ia sakit hati karena putranya harus tumbuh di tengah kebohongan. Dan istrinya didorong ke posisi serendah itu. Ingin meminta agar anaknya menyalakan sebatang dupa pun harus melihat ekspresi orang lain. Jojo diam-diam mendekati meja makan. Anak itu mengambil sepotong sosis kecil. Tidak dimakan. Tapi dibungkus dengan tisu lalu dimasukkan ke dalam saku bajunya. Ayu melihatnya lalu bertanya pelan. Kamu sembunyikan untuk apa? Jojo menunduk dan berbisik. Aku simpan untuk ayah. Kalau ayah pulang malam ini. Ayah makan bersamaku. Ibu bilang ayah suka sosis. Ayu memalingkan wajah dengan cepat. Ibu Santi mendengar itu. Tangannya memegang sumpit bergetar. Tapi Nita sudah tersenyum sinis. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Hanya mendengarkan ibunya. Terus-menerus jadi kebiasaan. Budi meneguk segelas anggur lalu menatap lurus Ayu. Malam ini, orang dari bagian hukum akan datang. Jika kamu mengerti, tanda tangani sebelum pergantian tahun. Pagi hari pertama tahun baru. Saya tidak ingin kerabat dan lingkungan harus mendengar cerita buruk lagi. Dan jika kamu tidak menandatangani, saya akan melaporkan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Membawa Jojo ke pihak keluarga ayah agar lebih terhormat. Ayu gemetar. Ia menarik Jojo ke dalam pelukannya. Tangan kurusnya memeluk erat bahu anaknya. Ia tidak melihat Budi. Juga tidak melihat Nita. Ia hanya menunduk dan berkata sangat pelan kepada anaknya. Jojo. Ingat ya. Rumah bukan tempat yang punya perabot indah. Rumah adalah tempat kita masih saling menyayangi. Di luar pintu belakang. Surya memejamkan mata. Kalimat itu pelan. Tapi seperti mengiris hatinya. Ia tahu istrinya sudah miskin sampai titik terendah. Sudah terpojok sampai titik terendah. Tapi masih berusaha menjaga sebuah rumah di hati anaknya. Dan malam ini, jika ia terlambat selangkah lagi, rumah terakhir itu pun bisa direnggut dari tangan ibu dan anaknya. Di dalam rumah, tawa dan obrolan masih riuh di meja makan malam pergantian tahun. Di halaman belakang, Surya berdiri terdiam sebentar lalu melihat pengantar es batu mondar-mandir di gerbang samping. Nita baru saja memesan beberapa peti minuman ringan dan es balok untuk tamu. Surya melangkah mendekat. Merendahkan suara. Biar saya bantu bawakan. Di hari raya butuh uang bensin tambahan.
Orang itu melihatnya mengenakan jaket ojek lalu langsung mengangguk. Beberapa menit kemudian, Surya membawa peti minuman ringan melewati pintu belakang rumahnya sendiri. Dalam wujud seorang pekerja sewaan yang tak dikenal. Dapur terasa pengap dan panas. Aroma rendang, bawang goreng, dan kecap ikan bercampur dengan bau tubuh. Ayu sedang menunduk memunguti segepok sayuran yang jatuh ke lantai. Lengan bajunya dising-singkan, memperlihatkan beberapa memar biru kehitaman lama di pergelangan tangannya. Surya terhenti. Bukan luka besar, tapi cukup membuat hatinya perih. Istrinya, yang dulu hanya perlu teriris jari saat mengiris bawang saja sudah membuatnya panik mencari perban. Tapi sekarang, di tangannya ada memar-memar lama seperti hal biasa. Ia meletakkan peti minuman. Biar saya bantu bawakan ke dalam. Bu. Ayu mendongak. Ia menatap pengemudi ojek di depannya. Matanya sedikit ragu. Cara berdirinya. Suaranya. Kenapa terasa begitu familiar? Tapi helm lusuh yang menutupi hampir separuh wajahnya. Jaket. Usang. Dan bau debu jalanan membuatnya hanya berpikir ia terlalu lelah sehingga salah sangka. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Sopir. Dua kata itu membuat Surya tercekat. Dulu ia memanggilnya Mas Surya. Kadang jika marah memanggil nama lengkap. Kadang jika senang menarik suaranya terdengar lembut seperti angin di ujung sungai. Tapi sekarang ia berdiri tepat di depan istrinya. Hanya bisa menjadi Pak Sopir pengantar air. Jojo berlari dari luar. Memeluk mobil mainan biru erat-erat di dada. Mobil itu punya bekas selotip lama di sampingnya. Surya sendiri yang menempelkannya untuk anaknya sebelum berangkat. Tugas. Karena roda mobil saat itu longgar. Jojo melihat tangan pengemudi ojek yang sedang membawa peti air lalu berkedip. Paman juga punya bekas luka di tangan Ayu segera menarik anaknya. Jojo. Jangan bertanya begitu pada orang dewasa. Nak. Paman sedang bekerja. Surya menarik lengan bajunya dengan sangat pelan. Ia berusaha tersenyum. Tidak apa-apa. Bu. Sering mengemudi dan sedikit tergores. Pasti ada bekas lukanya. Jojo masih memandangnya. Tatapan polos anak kecil itu membuat Surya harus memalingkan wajah. Ia takut jika ia melihat lebih lama. Ia akan memanggil anaknya. Saat tamu di ruang depan tertawa keras. Ayu memanfaatkan kesempatan membuka lemari di bawah dapur. Mengambil sebuah buku catatan bersampul merah yang sudah lusuh. Ia baru saja akan memasukkannya ke dalam saku baju. Tiba-tiba Nita masuk dari pintu. Kak Ayu. Kamu sembunyikan apa? Ayu terhenti. Nita mendekat dan merebut buku catatan itu. Ia membalik beberapa halaman. Melihat isinya semua catatan belanjaan. Susu. Obat-obatan. Lalu tersenyum sinis. Lagi-lagi buku. Utang. Kak, kamu mencatat begitu banyak untuk mengeluh pada siapa? Meskipun Kak Surya kembali. Ia belum tentu percaya padamu. Ayu mengulurkan tangan untuk merebut kembali. Untuk pertama kalinya malam itu. Suaranya terdengar lebih tegas. Kamu boleh mengambil apa saja yang kamu mau. Tapi buku itu milikku. Di dalamnya ada tulisan suamiku. Nita mengerutkan kening. Suara perebutan itu membuat Ibu Santi masuk. Ia melihat Ayu memegang erat buku catatan itu lalu marah. Sudah akhir tahun. Kamu masih saja membuat kekacauan apalagi. Rumah ini belum cukup sial. Ya, Ayu mengatupkan bibirnya. Ibu. Saya hanya ingin menyimpan sedikit surat-surat Kak Surya. Saya tidak membuat kekacauan. Ibu Santi belum sempat berbicara. Budi sudah masuk dari ruang tamu. Ia membawa setumpuk kertas yang dimasukkan ke dalam map plastik. Ekspresi wajahnya sedih, tapi sangat pandai berpura-pura. Bibi Santi. Saya tidak ingin ibu semakin sedih. Tapi sudah sampai begini harus jelas. Ia meletakkan selembar kertas berstempel merah di meja. Lalu menambahkan surat pesan untuk keluarga. Tulisan tangannya dibuat mirip dengan Surya.
Ini surat laporan bahwa Kak Surya hilang kontak dalam tugas. Belum ada berita konfirmasi. Dan ini adalah surat pesan untuk keluarga. Selama semuanya belum jelas, aset harus ada yang mengelola. Tidak bisa terus-menerus diserahkan kepada orang yang sedang terkena gosip. Ibu Santi gemetar memegang kertas itu. Matanya memerah. Beberapa bulan terakhir, surat-surat seperti inilah yang membuatnya percaya bahwa putranya tidak akan kembali. Percaya sekali. Sakit sekali. Lalu rasa sakit itu diubah Budi dan Nita menjadi kemarahan terhadap Ayu. Ayu menatapnya. Air mata memenuhi matanya, tapi tidak jatuh. Ibu mungkin tidak percaya padaku. Tapi ibu jangan percaya pada kertas itu lebih dari percaya pada cucu ibu. Nita segera menyela. Kamu bicara. Hebat sekali. Lalu mana buktinya? Mana bukti bahwa kamu bersih? Ayu tidak menjawab. Ia berlutut di depan Jojo. Membetulkan kerah baju anaknya. Suaranya sangat pelan tapi setiap kata jelas. Jojo, ingat ya. Ibu masih percaya ayahmu masih hidup. Orang mau bilang apa saja. Biarkan saja. Ibu dan kamu masih bernapas berarti masih menunggu. Surya berdiri di samping peti air kosong. Tenggorokannya tercekat. 3 tahun. Ia pikir ia sedang melindungi banyak orang. Di perbatasan. Tapi di dapur kecil ini, istrinya sendirian melindungi kepercayaan untuk anaknya dengan seluruh sisa kekuatannya. Budi tiba-tiba merebut buku catatan dari tangan Ayu. Membalik beberapa halaman pertama. Cukup buku-buku karangan untuk apa kertas berjatuhan ke lantai dapur seperti daun kering di akhir tahun. Ayu berlari untuk memungutnya. Tapi Nita menarik tangannya. Tak ada yang memperhatikan. Pengemudi ojek menunduk memunguti peti air. Sekalian mengambil selembar kertas kecil yang jatuh di dekat kaki lemari. Di atasnya ada serangkaian nomor rekening. Di sampingnya tertulis, Singkat Cahaya Jaya KPTB. Kereta perjalanan tahun baru. Surya memasukkan sobekan kertas itu ke saku bajunya. Ia menunduk. Berpamitan singkat lalu membawa peti kosong keluar dari gerbang samping. Di jalan orang-orang masih membeli bunga. Membeli dupa. Saling memanggil untuk menyambut pergantian tahun. Sementara di saku bajunya, sobekan kertas kecil itu terasa panas seperti bara. Dan di telinganya, kalimat Ayu masih terngiang. Ibu dan kamu masih bernapas berarti masih menunggu. Malam pergantian tahun. Seluruh gang terang benderang oleh lampu kuning, lampu merah, dan hiasan perak yang digantung di depan setiap rumah. Rumah di sebelah kiri sedang memasak rendang. Telur. Aroma kuah dan lada tercium manis. Rumah di sebelah kanan ada beberapa anak kecil berlari-lari. Memamerkan baju baru. Mulutnya tertawa riang. Dari kejauhan, pengeras suara lingkungan mengingatkan warga untuk menjaga keamanan malam pergantian tahun. Suaranya monoton tapi tetap. Terasa suasana pergantian tahun. Hanya rumah Surya saja yang terang tapi dingin. Di ruang tamu, Budi duduk di tengah meja. Di depannya ada setumpuk kertas yang sudah disiapkan. Di sampingnya ada beberapa pria berpakaian rapi. Seorang adalah mitra transportasi. Seorang adalah ketua lingkungan. Dan seorang lagi mengenakan jas abu-abu. Mengaku sebagai bagian hukum dari perusahaan Cahaya Jaya. Tapi melihat cara ia meletakkan kertas, cara ia membuka ponsel untuk merekam, Ayu langsung mengerti. Ini bukanlah prosedur yang sah. Ini adalah sandiwara yang sudah disiapkan. Budi mendorong setumpuk kertas ke arahnya. Suaranya pelan seperti sedang menasihati anggota keluarga. Kak Ayu, sudah sampai begini. Kita selesaikan baik-baik saja. Kamu tanda tangani pernyataan sukarela menyerahkan sebagian rumah untuk dikelola sementara oleh perusahaan. Nanti kalau ada yang salah, biar hukum yang memutuskan. Tapi malam ini sebelum pergantian tahun, jangan sampai membuat ibu semakin sedih. Ayu berdiri di samping meja. Tangannya memeluk bahu. Jojo. Ia melihat setumpuk kertas itu lalu melihat ponsel yang diletakkan miring di rak.
Lensa kamera diarahkan lurus ke arahnya. Pak Budi, kalau memang sah, kenapa tidak menunggu di kantor instansi? Kenapa harus merekam saya di malam pergantian tahun? Nita yang berdiri di belakang. Ibu Santi langsung tersenyum tipis. Kakak bicara begitu terdengar berat sekali. Pak Budi hanya ingin ada bukti bahwa kakak sukarela saja. Nanti kalau kakak bilang orang lain memaksa, kakak bagaimana? Ibu Santi berdiri di samping meja sembahyang. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia tidak benar-benar ingin mengusir cucunya ke jalan. Tapi beberapa bulan terakhir, surat-surat palsu, gosip, dan bisikan Nita terus-menerus masuk ke telinganya sedikit demi sedikit. Nita memegang tangan Ibu Santi dan berbisik. Ibu, kalau ibu lembut, kakak itu akan semakin menekan. Sekarang harus tegas. Nanti Jojo baru bisa tenang. Jojo mendengar namanya disebut. Semakin memeluk erat kaki ibunya. Budi menunduk melihat anak itu dengan senyum yang membuat Ayu merasa tidak nyaman. Jojo, kamu tinggal bersama ibu yang banyak utang begitu pasti susah. Bagaimana kalau paman mengantar kamu ke keluarga ayah agar bisa sekolah dengan baik? Kamu mau baju baru? Jojo menggelengkan kepala, menyembunyikan wajahnya di rok ibunya. Aku mau tinggal sama ibu. Ayu mendengar kalimat itu. Hatinya sakit sekali. Ia tahu, Budi menggunakan anaknya untuk memaksanya. Jika ia bereaksi keras, Budi akan mengambil alasan bahwa ia provokatif. Tidak cukup stabil untuk mengasuh anak. Jika ia menandatangani, rumah itu akan hilang sepenuhnya. Ia menarik napas sangat pelan lalu berkata, "Saya mau tanda tangan atau tidak? Tolong izinkan saya menyalakan sebatang dupa untuk Kak Surya sebelum pergantian tahun. Meskipun kalian bilang ia tidak akan kembali lagi. Bagi ibu dan saya, ia tetap suami dan ayah." Ibu Santi terhenti. Matanya memerah. Budi mengira Ayu sudah melunak. Lalu mengangguk. Baik. Kamu nyalakan dupa selesai lalu tanda tangani. Jangan berlama-lama lagi. Ayu melangkah ke meja sembahyang. Di samping meja ada keranjang ketupat yang ia bungkus sore hari. Belum sempat dibereskan. Saat menunduk mengambil dupa, tangannya dengan lembut mendorong keranjang ketupat hingga miring. Keranjang itu jatuh ke lantai. Beberapa buah ketupat menggelinding keluar. Tali pengikatnya terlepas. Nita mengerutkan kening. Ya ampun. Kamu ini kenapa hari raya kok ceroboh sekali? Saat semua orang panik, Ayu dengan cepat mengambil sepotong ketupat yang daunnya terbuka. Dari lapisan daun luar, ia mengeluarkan sebuah kunci kecil yang terbungkus plastik tipis. Ia memegang tangan Jojo, memasukkan kunci itu ke telapak tangan anaknya. Suaranya hanya seperti napas. Sembunyikan di mobil biru. Kalau ada yang bertanya, bilang saja baterai mobilnya rusak. Sudah ingat. Nak Jojo pucat tapi mengangguk sangat cepat. Anak itu memeluk mobil mainan biru erat-erat di dadanya. Seperti memeluk sesuatu yang lebih berharga dari kue kering atau baju baru. Di teras belakang, Surya berdiri dalam kegelapan. Melihat hampir semuanya. Ia ingin masuk. Ingin memanggil nama istrinya. Ingin menggendong anaknya keluar dari ruangan yang dingin itu. Tapi tepat saat itu, ia melihat salah satu orang Budi sedang merekam diam-diam dari sudut dinding. Di gerbang, dua orang asing juga sudah berjaga. Jika ia menunjukkan diri saat ini, bukti belum cukup. Budi akan segera membuat cerita bahwa Ayu bersekongkol dengan orang asing membuat keributan di malam pergantian tahun. Surya menekan kuku jarinya ke telapak tangan. Sakit tapi harus menahan diri. Budi kehilangan kesabaran. Ia mengangguk ke arah pria berjas. Berikan kertas itu untuk ditandatangani. Ayu mundur selangkah. Saya tidak akan menandatangani surat palsu. Senyum di wajah Budi langsung lenyap. Kalau begitu kamu pilih sendiri. Mulai sekarang kamu tidak punya alasan lagi untuk tinggal di rumah ini. Nita segera menarik tas berisi pakaian lama di bawah tangga dan melemparkannya ke pintu.
Barang-barangmu ini. Bawa saja biar rapi. Sudah malam pergantian tahun. Jangan sampai membuat seisi rumah sial. Jojo mulai menangis. Ibu, aku belum pakai sandal. Sandal plastik kecil anak itu jatuh tepat di ambang pintu. Nita memungutnya. Dalam sekejap, Ibu Santi melihat cucunya. Bibirnya bergetar seperti ingin melangkah maju. Tapi Nita sudah melemparkan sandal itu dekat gerbang. Tersenyum sinis. Sudah malam pergantian tahun. Mau pergi kemana saja. Jangan biarkan sandal anak kecil di depan rumah orang. Itu sial. Seluruh ruangan hening. Ayu memeluk anaknya erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menangis. Mungkin air matanya sudah kering sejak lama. Ia hanya menunduk dan menggendong Jojo. Kaki telanjang anaknya yang dingin menyentuh tangannya. Ibu Santi melihat cucunya. Setetes air mata jatuh. Tapi ia tetap tidak melangkah maju. Budi berbalik ke gerbang. Melihat sebuah ojek tua parkir di dekat situ. Itu adalah Surya. Ia melemparkan selembar uang ke jok motor. Suaranya memerintah. Antar ke terminal bus. Jangan biarkan ibu dan anak itu kembali membuat keributan malam ini. Surya menunduk mengambil uang itu. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar suaranya tidak pecah. Ya, saya akan antar. Ayu tidak mengenalinya. Ia hanya menggendong anaknya dan duduk di belakang. Jojo memeluk mobil mainan biru erat-erat. Di dalamnya sudah disembunyikan kunci kecil yang baru saja diberikan ibunya. Gerbang besi terbuka. Lalu tertutup di belakang mereka dengan suara kering. Motor tua itu meninggalkan rumah yang terang benderang. Di belakang, tawa di ruang tamu kembali terdengar sesekali seolah tidak pernah ada seorang istri. Seorang anak yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Surya memandang jalan di depannya melalui udara dingin akhir tahun. Istrinya duduk tepat di belakang. Anaknya bersandar di punggung ibunya. Tapi ia tidak bisa memanggil namanya. Ayu. Jarak itu tidak panjang. Tapi bagi Surya terasa panjang seperti 3 tahun berutang dan berat seperti seumur hidup yang belum sempat dibayar. Motor tua itu meninggalkan gang yang terang benderang. Di belakangnya, gerbang rumah Surya baru saja tertutup. Suara palang besi terdengar. Kering seolah memutuskan jalan pulang Ayu dan putranya di malam akhir tahun. Di jalan orang-orang masih tertawa dan berbicara. Setiap rumah memasang lampu. Di teras ada pot bunga krisan kuning. Di dapur ada aroma rendang. Aroma ketupat yang baru diangkat. Beberapa anak kecil memakai baju baru berlari-lari riang. Ada yang bahkan memeluk amplop merah tersenyum memamerkan kepada temannya. Sementara di motor itu, Ayu memeluk Jojo duduk di belakang. Ibu dan anak itu meringkuk karena dinginnya malam. Jojo tidak memakai sandal. Kedua kaki kecilnya dingin membeku. Sesekali saling bergesekan. Surya duduk di depan. Kedua tangannya memegang setir. Ia mendengar jelas napas istrinya. Mendengar jelas suara anaknya yang mengendus. Tapi tidak bisa berbalik memanggil namanya. Jojo memeluk mobil mainan biru erat-erat di dada. Bertanya sangat pelan. Ibu, kalau ayah masih hidup kenapa ayah tidak pulang? Ayu tercekat. Ia memandangi jalan di depannya. Lampu mobil berkilauan di matanya. Beberapa saat kemudian ia mengusap rambut anaknya. Berusaha berbicara dengan suara tenang. Ayahmu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi ayah sangat menyayangimu. Jangan dengarkan siapapun yang bilang ayah meninggalkan ibu dan kamu. Jojo menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya. Jadi ayah tahu aku menyimpan sosis untuk ayah. Ayu memalingkan wajah. Sepotong sosis kecil di saku baju anaknya pasti sudah dingin sekarang. Tapi bagi anak itu adalah bagian hadiah akhir tahun untuk ayah. Di depan mata Surya. Matanya memerah di bawah helm. Ia ingin mengatakan, ayah tahu. Ayah mendengar semuanya. Nak. Tapi tenggorokannya tercekat. Ia berusaha mengubah suara. Bertanya pelan.
Ibu mau saya antar kemana? Ayu terdiam beberapa detik lalu berusaha menjawab. Antar ibu dan anak saya ke Vihara Bahagia dekat terminal bus. Di sana malam ini ada bubur tahun baru. Saya bantu cuci piring. Mungkin mereka akan membiarkan anak saya tidur sebentar di sudut. Kalimat itu pelan saja tapi sakit seperti tusukan jarum. Orang yang dulu punya rumah, punya dapur, punya altar leluhur. Kini hanya berharap bisa meminta sudut vihara agar anaknya bisa melewati malam. Surya menelan ludah. Ya, saya akan antar ibu ke sana. Saat melintasi jalan dekat terminal bus, sebuah motor ojek tua melesat dari belakang. Pak Harun mengenali pengemudi ojek yang dilihatnya sore tadi. Lalu melaju sejajar. Sambil menarik syalnya, ia mengomel. Nak, kamu mengemudi ojek kok wajahnya tegang seperti mau menangkap penjahat. Menunggu penumpang malam tahun baru. Bicara beberapa kata agar orang tidak kedinginan. Nak, Jojo mendongak. Dengan sopan berkata, Paman. Paman ini mengemudi sangat lembut. Aku tidak mabuk kendaraan. Pak Harun tertawa. Begitu ia mengemudi lembut tapi wajahnya sedih. Pasti baru putus cinta. Ayu mendengar itu hanya menunduk tersenyum sangat tipis. Senyum itu sangat tipis seolah akan lenyap dalam angin. Surya tidak bisa tersenyum. Ia tidak putus cinta. Ia sedang mengantar wanita yang paling ia cintai keluar dari rumahnya sendiri. Sesampainya di Vihara Bahagia. Halaman vihara masih terang benderang. Beberapa orang yang ketinggalan bus sedang duduk mengelilingi panci bubur besar. Asap mengepul putih. Harum aroma beras baru dan daun bawang. Ibu Tina sedang membantu menyendok bubur. Melihat Ayu menggendong anaknya turun dari motor langsung terkejut berlari mendekat. Astaga. Ayu. Kenapa kamu dan anakmu di sini? Kaki anak kecil itu dingin sekali. Ia segera mengambil kain kering untuk mengusap. Kaki Jojo lalu berbalik ke dalam memanggil. Tolong berikan tikar dan baju anak-anak. Hari raya kok membiarkan anak kecil berdiri kedinginan begitu. Jojo menatap Ibu Tina. Berbisik. Aku mengganggu nenek. Ya. Ibu Tina terhenti sebentar lalu mengusap kepalanya. Mengganggu apa di sini? Siapa yang lapar makan bubur? Siapa yang kedinginan duduk dekat dapur? Tidak ada yang bertanya identitas kok. Di tengah kehidupan yang penuh perhitungan. Kalimat itu seperti percikan api kecil. Ayu merogoh saku bajunya. Tidak ada uang sepeser pun. Ia berdiri di depan pengemudi ojek. Dengan malu-malu melepas cincin kawinnya yang lama lalu meletakkannya di jok motor. Pak sopir. Pegang saja dulu. Besok saya cari uang untuk menebusnya. Surya memandangi cincin itu sangat lama. Itu adalah cincin yang pernah ia pasangkan di jari Ayu di hari pernikahan mereka. Saat itu mereka masih miskin. Hidangan di meja hanya beberapa. Tapi mata Ayu bersinar cerah. Ia mendorong cincin itu kembali ke arah Ayu. Suaranya serak. Ibu simpan saja. Ada beberapa hal yang jika dijual, sulit untuk ditebus kembali. Ayu mengira orang asing itu mengasihani dirinya. Ia menunduk. Terima kasih, Pak. Tepat saat itu, Jojo melihat tangan Surya yang memegang setir. Tiba-tiba terhenti. Paman. Kenapa tangan paman ada bekas luka seperti di foto ayahku? Suasana seperti terhenti. Ayu juga melihat ke bawah. Surya hampir memalingkan wajah. Sedikit. Lagi saja. Ia sudah ingin memeluk anaknya. Tapi melalui kaca spion. Ia melihat sebuah motor asing berhenti di ujung gang vihara. Orang yang duduk di motor itu melihat ke arah Ayu dan anaknya. Tangannya masih memegang ponsel. Orang budi. Surya menarik lengan bajunya menutupi bekas luka. Berusaha menjaga suaranya tetap normal. Mungkin orang yang bekerja sebagai pengemudi ojek pasti punya bekas luka. Nak. Jojo memandangnya sebentar lagi lalu memeluk erat mobil mainan. Di dadanya. Ayu menggendong anaknya masuk ke halaman vihara. Ibu Tina memakaikan jaket lama kepadanya. Mulutnya masih bergumam kasihan. Surya berdiri di luar gerbang.
Tangannya masih terasa hangat sisa sentuhan cincin kawin. Di halaman, suara lonceng vihara perlahan berbunyi. Pergantian tahun sudah dekat. Ia benar-benar sudah kembali. Tapi masih belum bisa masuk ke dalam pelukan istri dan anaknya. Ibu Tina mengantar Ayu dan Jojo ke dapur belakang vihara. Dapur kecil. Berbau asap kayu bakar. Beras baru. Dan daun bawang. Di halaman, beberapa orang yang ketinggalan bus sedang duduk mengelilingi panci bubur tahun baru. Semuanya meringkuk karena dinginnya malam. Namun di sudut dapur yang sempit itu, Ayu merasa lebih hangat daripada rumah yang baru saja ia diusir. Ibu Tina menggeledah bak plastik lama. Mengambil sepasang sandal anak-anak. Sandal milik cucunya saat kecil. Agak kebesaran tapi lebih baik daripada kedinginan. Nak. Jojo mencoba memakainya. Sandal itu terlalu besar. Terdengar suara lepsep setiap langkahnya. Anak itu menatap ibunya. Tersenyum sangat tipis. Ibu. Sandal ini tidak sebagus sandal di rumah, tapi tidak sakit kaki. Ayu memalingkan wajah. Kalimat polos anak kecil itu membuat hatinya sakit sekali. Seorang anak kecil yang seharusnya saat ini sudah mandi bersih. Memakai baju baru. Menunggu pergantian tahun di rumahnya sendiri. Tapi ia justru senang karena sepasang sandal bekas tidak membuat kakinya sakit. Ibu Tina menyendok semangkuk bubur panas untuk ibu dan anak itu. Makanlah dulu. Nanti baru pikirkan. Malam pergantian tahun tak ada yang kelaparan. Ayu memegang sendok tapi tangannya masih gemetar. Ia tidak berani menangis lama-lama. Ia tahu budi belum melepaskannya. Ia membuka ketupat yang daunnya terbuka. Dengan lembut melepaskan tali pengikat paling luar. Dari dalam lapisan daun ia mengambil sebuah kunci kecil terbungkus nilon. Ibu Tina melihatnya dan terkejut. Kamu sembunyikan apa sampai susah begitu? Ayu menggenggam kunci itu di tangannya. Suaranya tercekat. Surat-surat ini adalah jalan hidup bagi ibu dan aku. Bu Tina. Tapi aku belum berani memberikannya kepada siapapun. Aku takut salah memberi orang. Nanti hilang selamanya jalan pulang. Ia meminjam ponsel Ibu Tina untuk menelepon pengacara Rani. Ketika sambungan telepon di seberang sana terangkat, Ayu berbicara sangat cepat tapi tetap berusaha tenang. Mbak Rani, saya masih menyimpan brankas di toko lama ayah. Di dalamnya ada surat transfer uang, surat dari Kak Surya, dan salinan beberapa pengiriman Cahaya Jaya. Kalau besok ada apa-apa, Mbak cari Jojo. Dia menyimpan sisanya. Di teras vihara. Surya berdiri di bawah pohon Kamboja. Mendengar beberapa kata yang terpisah. Brankas. Toko lama ayah. Surat transfer uang. Jojo menyimpan sisanya. Itu sudah cukup. Ia mundur ke sudut. Menelepon Wisnu. Suaranya rendah tapi terburu-buru. Wisnu. Tolong teman-teman segera verifikasi brankas di toko kelontong lama ayah Ayu dekat vihara bahagia malam ini. Cahaya Jaya mungkin sedang melacaknya. Sambungan telepon di seberang sana hening sejenak lalu Wisnu menjawab tim telah mengikuti Cahaya Jaya selama beberapa bulan. Dana berkat perjalanan tahun baru dicurigai digunakan sebagai kedok untuk transfer uang dan penyewaan mobil fiktif. Jika Ibu Ayu menyimpan surat-surat asli, itu adalah mata rantai terakhir. Surya memejamkan mata. Ternyata selama ini ia mengira istrinya hanya tahu menanggung penderitaan. Ia diam-diam telah menyimpan jalan hidup. Di dapur, Jojo sibuk membuka mobil mainan biru. Ia bermaksud menyimpan kunci di tempat yang ibunya pesan. Tapi tutup baterai terbuka. Benda kecil terbungkus nilon jatuh ke lantai. Ibu Tina membungkuk memungutnya. Apa ini? Jojo memeluk mobilnya ke dada. Berbisik. Ibu berpesan kepadaku. Kalau ada yang bertanya, bilang saja mobilnya kehabisan baterai. Tapi ini adalah rahasia ibu. Aku tidak boleh menghilangkannya. Ayu terdiam. Ia mengira kartu memori itu sudah lama hilang. Itu adalah rekaman suara yang diam-diam ia simpan di dapur. Saat Nita berbicara kepada Budi,
bahwa hanya perlu memberikan surat palsu untuk menjatuhkan nama Ayu. Ibu Santi akan berpaling dari menantunya. Ibu Tina mendengar beberapa kalimat dalam rekaman suara itu, marah hingga matanya memerah. Ya ampun. Mulut orang itu kejam sekali. Nak. Bicara satu kalimat saja sudah mengusir ibu dan anak orang ke jalan. Tepat saat itu, ponsel Ibu Tina berdering lagi. Itu Rani. Ayu. Brankas di toko lama masih ada. Tapi sore ini ada 2 orang asing datang bertanya ingin menyewa tempat. Mungkin mereka sedang melacak surat-surat. Jaga Jojo baik-baik. Saya sedang menelepon orang untuk ke sana. Ayu memeluk anaknya lebih erat. Di luar gerbang vihara terdengar suara motor berhenti. 2 pria asing masuk. Mengamati sekitar. Ada melihat wanita yang menggendong anak membuat keributan di rumah Cahaya Jaya lari ke sini. Ibu Tina segera mengambil sendok besar bubur. Melangkah keluar menghalangi pintu dapur. Di sini hanya ada orang lapar masuk makan bubur. Tidak ada yang mengizinkan paman-paman ini mencari masalah. Sudah malam tahun baru. Jaga hati bersih sedikit. Nak, Pak Harun entah dari mana berlari mendekat. Memarkirkan motornya yang reyot melintang di depan gerbang. Mau masuk? Lewatilah motor saya. Motornya murah tapi pemiliknya sangat cerewet. Loh, beberapa orang yang ketinggalan bus juga. Bangkit. Biksu dari dalam ruang sembahyang keluar. Menyatukan kedua tangan dengan lembut. Malam pergantian tahun. Mohon jangan membuat keributan di tempat suci ini. Kedua pria itu melihat sekeliling. Melihat banyak orang. Akhirnya dengan kesal membalikan motor dan pergi. Dalam kegelapan di samping vihara. Surya masih berdiri di sana. Tangannya terkepal erat. Ia tidak menunjukkan diri tapi matanya tidak lepas dari Ayu dan anaknya. Di dapur. Ayu dengan hati-hati membungkus kembali kartu memori. Jojo memeluk mobil mainan seperti memeluk harta karun. Surya melihat pemandangan itu. Tenggorokannya tercekat. 3 tahun ia tidak ada. Orang yang menjaga cahaya terakhir untuk rumah itu bukanlah dirinya. Melainkan wanita kecil yang duduk di dapur vihara. Bajunya masih basah oleh embun. Tangannya masih gemetar, tapi hatinya tidak pernah padam. Setelah 2 orang asing itu meninggalkan gerbang vihara, halaman vihara bahagia kembali sunyi. Suara lonceng vihara berdentang pelan di malam pergantian tahun. Di dalam dapur, Ayu memeluk Jojo. Tangannya masih memegang erat mobil mainan biru. Ibu Tina duduk di samping. Sambil meniup mangkuk bubur untuk anak itu. Ia diam-diam menyeka air matanya dengan ujung baju. Di teras. Surya berdiri dalam kegelapan. Ia menelepon Wisnu lagi. Suaranya rendah. Wisnu. Tolong teman-teman. Verifikasi brankas di toko lama segera. Saya kembali ke rumah. Wisnu bertanya cepat. Kamu mau menunjukkan diri? Surya memandang ke dapur tempat istri dan anaknya meringkuk dalam baju pinjaman orang asing. Belum. Tapi sebelum pergantian tahun Budi akan membuat ulah lagi. Saya harus ada di sana. Setelah itu ia berbalik ke Ibu Tina. Meminta sepotong ketupat yang masih utuh. Ibu Tina mengerti. Mengambil sepotong ketupat dari keranjang yang telah diikat Ayu dengan tali merah sore hari sebelum diusir. Ia menyerahkannya kepada Surya. Suaranya tercekat. Ini bagian yang Ayu bungkus khusus. Dia bilang, kalau Kak Surya pulang, pasti suka. Surya menerima ketupat itu. Tali merah itu tergeletak rapi di tangannya. Kecil saja tapi seolah mengikat 3 tahun penantian wanita itu. Ia menunduk. Terima kasih, Bu Tina. Ibu Tina memandang bayangan Surya menuju gerbang. Bergumeng. Hidup ini kadang aneh. Orang asing saja bisa saling menyayangi. Orang terdekat justru tega saling menyakiti. Di rumah lama, Budi mengira semuanya sudah selesai. Ayu dan anaknya telah diusir dari rumah. Video yang memaksanya meninggalkan rumah sudah direkam. Ibu Santi masih duduk di samping meja sembahyang. Wajahnya pucat pasi.
Tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara ia membuka anggur. Mengundang beberapa kerabat, beberapa mitra transportasi, dan ketua lingkungan untuk duduk bersama. Katanya untuk menyambut pergantian tahun untuk Surya. Tapi sebenarnya ia ingin mengubah malam itu menjadi acara konfirmasi lisan. Di depan semua orang, ia akan membacakan surat-surat, mengatakan bahwa ia akan menggantikan Surya mengelola rumah, mengelola dana berkat perjalanan tahun baru, dan merawat Ibu Santi. Nita mengenakan kebaya merah, berjalan mondar-mandir seperti nyonya rumah. Ia menuangkan teh untuk Ibu Santi. Suaranya sangat manis. "Ibu, minumlah teh hangat sedikit. Ibu, malam ini semuanya selesai. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Ibu." Santi melihat ke halaman. Sore tadi, Jojo yang berkaki telanjang digendong keluar dari gerbang. Gambaran itu terus melekat di benaknya. Ia ingin bertanya kemana Budi mengantar Ayu dan anaknya. Tapi Nita sudah dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ibu Santi. "Ibu jangan melunak." Wanita itu sangat pandai berpura-pura kasihan. Semakin ibu menyayangi, semakin ia akan menekan. Ibu Santi terdiam. Hatinya kusut seperti benang kusut. Budi mengeluarkan 2 bundel kertas. Satu surat kuasa pengelolaan aset palsu. Mengatakan Surya telah menandatanganinya sebelum berangkat tugas. Satu surat pesan untuk keluarga. Tulisan tangannya dibuat mirip dengan Surya. Ia tidak memerlukan prosedur yang sah. Ia hanya memerlukan beberapa saksi. Beberapa klip video untuk keesokan paginya memaksa kerabat dan lingkungan untuk percaya. Ia memegang gelas anggur berdiri di depan meja sembahyang. Suaranya berusaha dibuat sedih. Kak Surya tidak ada kabar lagi. Tapi rumah ini tidak bisa dibiarkan orang yang terkena gosip terus mengelolanya. Mulai sekarang saya akan menggantikannya merawat Bibi Santi. Merawat sesaji. Ibu Santi mendengar kata tidak setia. Tangannya sedikit gemetar. Ia ingat suatu kali ia sakit perut di tengah malam. Ayu sendiri yang tidak tidur semalaman memasak bubur, mengoleskan minyak, mengawasi obat. Ia ingat pergantian tahun sebelumnya. Menantunya duduk di halaman membungkus ketupat sampai tangannya memerah. Tapi mulutnya masih tersenyum. "Ibu, istirahat saja. Biar saya yang kerjakan." Hal-hal itu tidak ia lupakan. Hanya saja beberapa bulan terakhir, rasa sakit kehilangan anak dan kata-kata kejam telah menutupi hatinya dengan lapisan debu tebal. Tepat saat Budi membuka bundel kertas, di gerbang terdengar suara motor berhenti. Penjaga gerbang masuk melaporkan. "Pak Budi, pengemudi ojek yang tadi kembali. Dia bilang ada yang mengirim ketupat." Budi mengerutkan kening menyuruhnya pergi tapi Ibu Santi tiba-tiba mendongak. "Ketupat apa?" Beberapa saat kemudian, pengemudi ojek masuk. Jaketnya lusuh. Helmnya ditarik rendah. Tangannya memegang sepotong ketupat yang diikat dengan tali merah. Ia berdiri di tengah ruang tamu. Suaranya serak. "Ada yang mengirim kembali bagian ketupat untuk sesaji Kak Surya." Seluruh ruangan hening. Ibu Santi melihat tali merah itu. Matanya membelalak. Itu adalah cara Ayu mengikat ketupat. Sejak baru menikah, Ayu selalu mengikat tali merah pada ketupat yang khusus untuk Surya. Suatu kali Surya bahkan tertawa. "Kalau ada tali merah berarti bagianku. Kalau ada yang salah maka nanti aku tagih." Ibu Santi mengingatnya dengan jelas. Hingga hatinya sakit. Nita segera menyela. "Ibu, hati-hati Kak." Ayu membuat ulah lagi. Tapi Ibu Santi berkata sangat pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Biarkan saja. Ketupat yang dibungkus Ayu. Letakkan saja di meja sesaji Kak Surya." Budi sedikit terhenti. Ia memandang pengemudi ojek. Matanya menajam. Selesai meletakkan. "Pergi. Rumah ini bukan tempat orang asing mendengar pembicaraan." Pengemudi ojek tidak menjawab. Ia melangkah maju meletakkan ketupat di meja sesaji.
Tangannya berhenti di samping mangkuk dupa sesaat. Sangat singkat, sehingga tidak ada yang memperhatikan. Kecuali Ibu Santi. Ia melihat cara berdirinya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Budi berusaha mengambil kembali kendali. Ia membuka kertas dan membacanya keras. Sesuai keinginan. Sebelum berangkat tugas, Mayor Surya Dirgantara tidak lagi mampu kembali sehingga seluruh pengelolaan rumah tangga. Pengemudi ojek perlahan mendongak. Siapa yang bilang padamu dia tidak akan kembali ruangan itu seperti kehilangan suara. Gelas anggur di tangan Budi terhenti di udara. Nita pukat pas. Ibu Santi melihat pengemudi ojek. Melihat bahu yang tegap. Melihat tangan yang diletakkan di samping ketupat yang diikat tali merah. Perasaan takut, berharap, dan sakit hati bercampur aduk di dadanya. Tapi pengemudi ojek itu belum melepas helmnya. Sebelum wajah aslinya muncul, masih ada lapisan kepalsuan terakhir yang harus dikupas di depan meja sesaji malam pergantian tahun. Kalimat pengemudi ojek itu membuat seluruh ruang tamu hening. Budi adalah orang pertama yang kembali bersuara. Ia meletakkan setumpuk kertas dengan keras di meja. Matanya memerah karena marah. Siapa kamu berani ikut campur urusan rumah tanggaku? Dua kata rumah tanggaku baru saja terucap. Ibu Santi terkejut. Rumah ini adalah rumah Surya, Ayu, dan Jojo. Tapi sejak kapan Budi terbiasa menyebutnya seolah miliknya sendiri? Ia melihat ke meja sembahyang. Melihat ketupat yang diikat tali merah. Hatinya tiba-tiba perih. Pengemudi ojek itu masih berdiri diam. Ia belum melepas helmnya. Hanya mata di balik topinya yang menjadi dingin. Tepat saat suasana tegang seperti dawai biola. Di gerbang terdengar suara orang masuk. Pengacara Rani berjalan di depan. Di sampingnya ada Wisnu. Di belakang mereka ada Ibu Tina. Pak Harun. Lalu Ayu menuntun Jojo. Para penjaga gerbang bermaksud menghentikan. Tapi melihat Wisnu menunjukkan kartu tugasnya. Juga melihat ketua lingkungan sedang duduk di dalam rumah. Mereka hanya berani minggir. Nita begitu melihat Ayu. Wajahnya langsung pucat pasi. Ayu mengenakan baju gamis pinjaman dari vihara. Rambutnya masih lembab. Kakinya memakai sandal bekas pemberian Ibu Tina. Ia tidak mewah. Tidak cantik memukau. Tapi langkah kakinya sangat mantap. Jojo memeluk mobil mainan biru menempel erat di samping ibunya. Nita langsung mengangkat tangan ke dada. Berpura-pura terkejut. Kak Ayu. Sudah malam tahun baru. Kamu masih saja mengajak orang ke sini untuk merusak altar Kak Surya. Ayu tidak membantah. Ia melangkah maju meletakkan buku catatan. Bersampul merah di meja. Saya tidak datang untuk merusak. Saya datang untuk mengembalikan kebenaran bagi suami saya, bagi anak saya, dan bagi rumah ini. Suaranya bergetar tapi setiap kata jelas. Wisnu meletakkan setumpuk berkas tipis di samping buku catatan. Ia berbicara pelan. Tidak membuat kesimpulan menggantikan hukum. Hanya membacakan poin-poin awal perbandingan. Nomor seri pada surat laporan kehilangan kontak tidak ada dalam sistem unit. Surat pesan untuk keluarga memiliki tanda-tanda tulisan tangan yang direvisi. Beberapa jumlah uang yang Surya kirimkan melewati rekening perantara yang terkait dengan Cahaya Jaya. Berkas dana. Berkat perjalanan tahun. Berkas dana berkat perjalanan tahun. Baru sama dengan beberapa rute pengiriman yang telah diawasi tim selama berbulan-bulan. Budi tersenyum sinis. Kertas fotokopian. Omongan kosong. Bibi Santi sudah lihatkan dia menyewa orang untuk membuat cerita. Wanita ini bahkan berani menjadikan anak kecil sebagai alat. Jojo tiba-tiba melangkah maju. Anak itu sangat gemetar, tapi masih memeluk erat mobil biru kecilnya. Berkata pelan, "Paman Budi bohong. Di dalam mobilku ada suara Bibi Nita bilang nenek mudah. Percaya omongan orang luar." Wajah Nita berubah pucat. Rani menerima kartu memori dari tangan Ayu. Membuka rekaman suara. Suara Nita terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia dan Budi telah merencanakan cara menggunakan surat palsu. Gosip.
dan kelengahan Ibu Santi untuk mengusir Ayu dari rumah. Ibu Santi berdiri terpaku. Gelas teh di tangannya sedikit bergetar. Air tumpah ke jari-jarinya. Nita segera berkata, "Ibu, itu editan. Orang-orang mencelakai saya." "Ibu." Tapi, panggilan ibu kali ini tidak lagi manis. Terdengar asam. Terdengar hampa di rumah yang perlahan-lahan mulai tersadar. Budi mengertakkan gigi. Rekaman suara seperti itu siapa saja bisa membuatnya. Tepat saat itu, ponsel Wisnu berdering. Ia mengangkat telepon lalu menatap lurus Budi. "Orang-orang saya baru saja memverifikasi brankas di toko kelontong lama ayah Kak Ayu. Ada surat asli yang dikirim Surya, slip transfer uang, dan foto mobil Cahaya Jaya yang muncul di titik transfer barang tidak jelas asal di dekat perbatasan. Semua ini baru perbandingan awal. Tapi cukup untuk mengundang Anda untuk diinterogasi." Ayu mendengar tentang surat. Air matanya jatuh. "Kak Surya benar-benar mengirim surat?" Wisnu mengangguk. Membacakan kutipan singkat. "Aku mengirim uang melalui Budi karena aku mempercayainya seperti saudara. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, kamu laporkan saja ke Wisnu." Ayu menutup mulutnya dengan tangan. 3 tahun terakhir, ia mengira suaminya tidak menulis. Mengira ia terlalu sibuk sampai melupakan ibu dan anaknya. Ternyata surat itu bukan tidak ada. Hanya saja, ada orang yang menghalanginya. Jojo mendongak melihat Ibu Santi. Suaranya tercekat. "Nenek, ayahku masih hidupkan ibu setiap hari menyisihkan makanan untuk ayah. Kadang-kadang di rumah tidak ada beras. Ibu makan kecap ikan. Sedangkan sepotong telur diletakkan di mangkuk ayah." Ruangan itu hening. Ibu Santi memegang tepi meja sembahyang. Ia melihat Ayu. Melihat sandal bekas di kaki cucunya. Melihat mobil mainan yang dipeluk erat anak itu. Untuk pertama kalinya ia tidak melihat seorang menantu yang terkenal buruk seperti yang dikatakan orang-orang. Ia hanya melihat seorang wanita yang telah ia sakiti terlalu lama. Budi mulai kehilangan ketenangan. Ia menunjuk lurus ke arah pengemudi ojek. "Dan orang ini, kalian menyewa dia untuk memerankan siapa Surya Dirgantara tidak bisa kembali lagi. Saya sendiri yang mengurus sesajinya selama beberapa tahun ini." Pengemudi ojek perlahan mengangkat tangan melepaskan helmnya. Cahaya lampu meja sembahyang menyinari wajahnya. Ayu berdiri terpaku. Ibu Santi membuka mulutnya tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Jojo melihat setengah foto di dompet pria itu lalu melihat bekas luka di tangannya. Bibir anak itu bergetar. "Ibu, ayah benar-benar pulang." Surya tidak berteriak, tidak memukul. Ia hanya menatap Budi. Setiap kata jatuh sangat pelan. "Aku masih hidup. Tapi kepercayaanku padamu sudah berakhir malam ini." Di luar suara lonceng pergantian tahun mulai berbunyi. Sedangkan di rumah itu, kebohongan terakhir tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Ruang tamu hening seperti baru saja kehilangan napas. Surya berdiri di depan altar. Tangannya masih memegang helm lama. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya yang gosong karena matahari dan angin. Matanya memerah tapi sangat jernih. Pria yang seluruh keluarga telah doakan selama beberapa bulan terakhir itu kini berdiri di sana. Daging dan tulang. Ayu menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak berlari memeluknya. Tidak menangis histeris. 3 tahun penantian. 3 tahun dicap pengkhianat. 3 tahun tidur memeluk anak di tengah kata-kata pedas. Semua itu membuat kakinya kaku. Orang yang paling ia sayangi telah kembali. Tapi rasa sakit tidak bisa begitu saja menghilang hanya karena sebuah nama disebut dengan benar. Jojo adalah orang pertama yang melangkah maju. Anak itu memandangi ayahnya. Senang sekaligus takut. Ayah di dunia nyata tidak sepenuhnya sama dengan foto lama. Ayah lebih gelap. Lebih kurus. Di tangannya ada bekas luka panjang yang ia kenali sejak duduk di belakang motor. Surya berlutut setinggi anaknya. Suaranya serak. "Ayah terlambat pulang." "Jojo."
Ayah minta maaf. Jojo mengulurkan tangan kecilnya menyentuh bekas luka ayahnya. Lalu anak itu menangis. Tangisnya meledak, seperti sudah terlalu lama tertahan. Ayah, jangan pergi lagi. Ya, aku pegang mobil biru. Ibu sudah sangat lelah. Kalimat itu membuat seluruh ruangan tercekat. Surya memeluk anaknya erat-erat. Ia tidak menghibur dengan kata-kata muluk-muluk. Ia hanya menempelkan wajahnya di rambut anaknya. Berkata berulang-ulang, "Ayah di sini. Ayah sudah pulang. Ayah minta maaf." Nak, Ayu berdiri beberapa langkah dari sana. Matanya basah, tapi air matanya jatuh sangat perlahan. Ia melangkah mendekat, mengulurkan tangan menyentuh lembut bahu Surya. Seolah takut orang di depannya hanya bayangan. Ia bertanya, sangat pelan, "Kamu masih hidup, kenapa suratmu tidak sampai?" Surya mendongak menatap istrinya. Pertanyaan itu tidak menyalahkan tapi lebih menyakitkan dari semua kata-kata tuduhan. Aku mengirim uang, mengirim surat, bahkan mengirim pesan untukmu. Tapi aku salah mengirimkannya ke tangan orang yang paling aku percaya. Tatapannya beralih ke Budi. Budi saat ini sudah mundur mendekati pintu. Wajahnya pucat tapi masih berusaha menjaga ketenangan. Ia berniat menyelinap melewati kerumunan orang untuk keluar. Tapi Pak Harun sudah memarkirkan motornya yang reot melintang di gerbang. Pak Harun mengangguk. Mau pergi kemana terburu-buru? Tuan, sudah tahun baru. Tetap di sini dengarkan orang-orang menyelesaikan masalah. Biar lengkap. Tak ada seorang pun di ruangan itu yang tertawa keras. Tapi kalimat itu membuat ketegangan yang mencekik sedikit mereda. Wisnu melangkah mendekat, berdiri menghalangi Budi. "Budi, Anda perlu datang ke kantor untuk bekerja sama dengan kami mengenai surat-surat palsu, transfer uang perantara, dan catatan transportasi Cahaya Jaya." Budi mengertakkan gigi. Ia menatap Surya. Matanya marah, iri, dan malu. "Kamu selalu begitu, Surya." "Ya, sejak kecil sudah begitu. Di sekolah orang memujimu. Di militer orang menghargaimu. Aku mendirikan perusahaan juga harus bersembunyi di bawah bayangan temanmu. Semua orang bilang aku beruntung karena mengenal Surya. Aku hanya ingin sekali duduk di kursi utama di rumah ini." Surya menatapnya sangat lama. "Kamu ingin lebih dariku? Maka hiduplah dengan terhormat. Kenapa malah mendorong istri dan anakku ke jalan buntu?" Budi terdiam. Kalimat itu tidak keras tapi berat seperti sebuah tamparan. Karena pada akhirnya ia bisa menyalahkan kemiskinan, inferioritas, atau ketidakadilan hidup. Tapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia tega menjadikan seorang wanita dan seorang anak sebagai alat. Nita berdiri di samping meja. Kebaya merahnya sudah kusut. Ia masih berusaha memegang tangan Ibu Santi. "Ibu, tolong bantu saya bicara. Saya juga ditipu oleh Pak Budi." "Ibu." Ibu Santi menarik tangannya. Untuk pertama kalinya ia menatap Nita seperti menatap orang asing. "Jangan panggil saya ibu lagi." Nita tercekat. Wisnu memberi isyarat kepada orang yang bersamanya. Budi tidak langsung dijatuhi hukuman malam itu. Tapi ia dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Nita juga dibawa, karena ada indikasi ikut campur, memata-matai, dan menekan Ayu. Perekam video, penjaga gerbang, dan pria berjas yang mengaku dari bagian hukum. Semuanya harus ikut tim investigasi. Saat melewati Surya, Budi masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Surya hanya menatapnya. Suaranya merendah. "Aku dulu menyerahkan istri dan anakku padamu karena aku pikir kamu masih punya hati nurani. Kamu tidak kalah dariku karena miskin. Juga tidak kalah dariku karena hukum. Kamu kalah karena pada akhirnya kamu tidak lagi tahu bagaimana menyayangi seorang anak kecil." Jojo menempel erat di dada ibunya. Ibu Santi gemetar melangkah di depan Ayu. Ia ingin berlutut tapi Ayu segera menahannya. Ibu Santi menangis. Tangisnya terputus-putus. "Ibu sangat salah.
Ayu. Ibu mendengar omongan orang luar lalu mengusir anak dan cucu ibu ke jalan. Ibu salah padamu. Salah pada Jojo. Ayu menatapnya. Di matanya tidak ada lagi dendam yang membara. Hanya ada kelelahan yang mendalam. Ia berkata sangat pelan. Ibu, biarkan saya bernapas dulu. Saya sangat lelah. Ibu Santi berdiri terpaku. Kalimat itu bukan permintaan maaf. Juga bukan tuduhan. Itu adalah napas dari seseorang yang telah menanggung penderitaan terlalu lama. Di luar, suara lonceng tahun baru berbunyi. Rumah sebelah mulai terdengar suara petasan. Suara anak-anak bersorak gembira. Sedangkan di rumah ini tak ada yang tertawa keras. Keadilan telah datang. Tapi, luka di hati saat itu baru mulai terasa paling perih. Surya menggendong Jojo. Tangan satunya ia ulurkan ke arah Ayu. Ia memandangi tangan itu lama sekali lalu baru meletakkan tangannya. Bukan karena sudah memaafkan semuanya, tapi karena ia terlalu lelah untuk berjalan sendiri lagi. Setelah malam tahun baru, rumah Surya tidak lagi diisi tawa palsu. Budi, Nita, dan beberapa orang terkait telah dibawa untuk diinterogasi. Bagian kantor Cahaya Jaya yang berada di rumah disegel untuk pemeriksaan. Beberapa penjaga gerbang juga tidak lagi berdiri di sana mengusir siapapun. Gerbang besi terbuka. Sunyi seperti ia sendiri baru bisa bernapas setelah beberapa hari dikuasai orang asing. Di atas kertas, rumah itu masih milik Surya dan Ayu. Tapi di setiap batu bata, di setiap sudut dinding masih terasa dinginnya apa yang baru saja terjadi. Gelas anggur yang diminum Budi kini masih tergeletak di meja. Beberapa lembar kertas palsu dikumpulkan di satu sudut. Noda air yang tumpah di lantai keramik sudah kering, tapi melihatnya masih terasa menyakitkan. Di depan altar, ketupat yang diikat tali merah tergeletak diam. Seperti seorang saksi bisu dari semua yang terjadi. Surya tidak memanggil orang untuk membersihkan. Ia menyingsingkan lengan baju. Sendiri mengumpulkan setiap barang yang Nita tinggalkan. Syal sutra, kotak bedak, kembang api palsu. Beberapa lembar kertas coretan bertuliskan, Cahaya Jaya. Ia tidak merusak, tidak memaki. Ia hanya diam-diam membuang semuanya ke tempat sampah. Jojo duduk di kursi kecil memeluk mobil mainan biru melihat ayahnya bekerja. Ayah. Gelas itu milik Paman Budi Surya terhenti lalu. Mengangguk. Ya. Kita cuci bersih lalu simpan. Rumah kita tidak akan menyimpan bau-bau cerita buruk lagi. Jojo berpikir sebentar lalu berkata sangat pelan. Jadi ayah jangan simpan mobil biru saya ya. Mobil ini sangat pandai menyimpan rahasia. Surya memalingkan wajah. Tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur di ranjang lama. Ia berbaring miring. Matanya terbuka lebar. Setiap kali di gerbang terdengar suara angin membentur jeruji besi. Ia terkejut. Jojo memegang erat baju ayahnya. Takut jika melepaskan tangan ayahnya akan menghilang lagi seperti di tahun-tahun panjang sebelumnya. Ibu Santi berdiri di luar pintu kamar menantunya. Tangannya membawa semangkuk bubur panas. Ia berdiri sangat lama. Beberapa kali ingin mengetuk lalu mengurungkan niat. Orang tua kadang-kadang seumur hidupnya keras kepala. Sampai saat menyadari kesalahannya. Sebuah permintaan maaf pun sulit diucapkan dengan tulus. Menjelang subuh, Surya turun ke dapur memasak bubur. Ia dulu terbiasa dengan peta operasi. Berkas. Perjalanan panjang tapi di depan panci bubur putih. Ia canggung seperti orang yang baru belajar. Bubur itu sedikit gosong di dasar. Jojo duduk di kursi kecil melihat ayahnya mengaduk panci. Ekspresinya serius. Ayah memasak lebih buruk dari ibu. Surya terhenti. Jojo melanjutkan dengan sangat jujur. Tapi tidak apa-apa. Ayah masih hidup saja sudah cukup. Kalimat itu membuat dapur hening. Ayu berdiri di pintu mendengar. Matanya memerah. Ia masuk. Menerima semangkuk bubur dari tangan Surya. Makan beberapa sendok.
Buburnya hambar dan sedikit gosong, tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya berkata, "Dulu kamu pergi tugas. Aku kira hanya kamu masih hidup saja sudah cukup. Nanti baru aku tahu. Ada hari-hari orang masih hidup, tapi tidak tahu cara menemukan satu sama lain juga sakit seperti kehilangan." Surya menunduk. "Aku selalu berpikir mengirim uang saja sudah cukup untuk ibu dan kamu. Aku salah. Wanita tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga seseorang untuk dipercaya saat seluruh keluarga berpaling." Ayu menatapnya, tidak langsung menjawab. Di hatinya ada rasa sayang, sedih, senang, tapi juga ada kekosongan yang sangat besar. Kekosongan itu tidak bisa diisi dengan beberapa kata maaf dalam satu malam. Di luar pintu kamar, Ibu Santi meletakkan 2 pasang sandal baru. Sepasang kecil untuk Jojo, sepasang lembut untuk Ayu. Ia tidak berani masuk, hanya berkata melalui celah pintu. Suaranya bergetar. "Ibu tidak berani meminta kamu memaafkan langsung. Ibu hanya meminta mulai sekarang ibu diizinkan menyayangi Jojo dengan baik." Ayu membuka pintu. Ibu Santi menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Jojo melihat sandal baru lalu melihat ibunya. Ayu memegang sandal. "Anaknya." Suaranya pelan tapi jelas. "Sandal Jojo. Ibu taruh di sana. Sedangkan soal memaafkan, nanti saja ibu." Ibu Santi mengangguk. Air mata jatuh ke punggung tangannya. Malam tahun baru pertama. Jojo tidur sebentar lalu terkejut menangis. "Jangan usir ibu dan aku. Aku tidak akan mengambil sosis lagi." Ayu bangun memeluk anaknya. Surya juga duduk di samping tempat tidur, meletakkan tangannya di mobil mainan biru. "Tidak ada yang akan mengusir ibu dan kamu lagi. Mulai sekarang, jika ada yang ingin masuk ke rumah ini melakukan hal buruk, harus melewati ayah dulu." Jojo masih terisak tapi tangan kecilnya perlahan melepaskan pegangan baju ibu. Beralih memegang tangan ayah. Keesokan paginya, Surya mengeluarkan setengah foto keluarga lama dari dompetnya. Ayu diam-diam mengambil setengah lainnya dari belakang altar. Kedua bagian foto itu disatukan. Pas sekali. Hanya ada bekas robekan yang membentang di antara ketiga orang itu. Surya bermaksud mencari selotip untuk merekatkannya dengan rapat. Tapi Ayu menahan tangannya. "Biarkan saja begitu, Kak. Biar kita ingat rumah ini pernah robek tapi belum hilang." Di halaman, matahari pagi tahun baru menyinari teras dengan lembut. Rumah itu masih dingin tapi sudah mulai terdengar lagi napas orang, suara api dapur, dan sebuah tangan kecil yang tergeletak tenang di tangan ayah. Beberapa minggu setelah tahun baru, terminal bus sudah tidak seramai dulu. Tapi bau orang-orang yang jauh dari kampung halaman masih terasa. Bau jas hujan yang belum kering. Bau tas lama. Bau mie instan. Bau teh hangat. Bau keringat orang-orang yang sepanjang tahun bekerja jauh. Baru saat tahun baru berani membeli tiket pulang. Kasus Budi semakin meluas. Perusahaan transportasi Cahaya Jaya diperiksa banyak berkas. Sejumlah uang terkait dengan dana berkat. Perjalanan tahun baru juga diblokir untuk diselidiki. Surya berkata dengan sangat jelas kepada Ayu, "Uang mana yang belum bersih jangan kita sentuh. Tunggu instansi selesai. Bagian mana yang milik masyarakat, kembalikan kepada masyarakat." Ayu mengangguk. Ia tidak ingin nama berkat perjalanan tahun baru terkubur dalam gosip. Karena awalnya dana itu dibentuk bukan untuk membuat siapapun terkenal. Dana itu dibentuk agar orang-orang miskin yang ketinggalan bus memiliki tempat untuk minum air hangat, tiket yang lebih murah, dan tangan yang membantu saat berada di jalan buntu. Maka dari sedikit uang tabungan Surya, beberapa barang pribadi yang dijual, sedikit beras dari Ibu Tina, beberapa ban dalam bekas dari Pak Harun, mereka mendirikan sebuah tempat singgah kecil di dekat terminal bus. Tidak ada papan nama besar. Tidak ada peresmian meriah. Hanya ada meja air hangat, punch bubur, sore hari, beberapa baju anak-anak yang sudah dicuci bersih,
sudut tambal ban gratis, dan papan tulis tangan yang digantung agak miring. Siapapun yang tersesat, mampirlah minum air hangat. Pak Harun ditugaskan sebagai kepala kelompok ojek persahabatan. Ia mengambil selembar karton tebal, menulis sendiri papan nama lalu menggantungnya di dada, memamerkan kepada beberapa pengemudi truk. Saya sekarang punya jabatan. Loh, jabatan tanpa gaji tapi ada bubur. Siapa yang menaikkan harga penumpang? Saya adukan ke Ibu Ayu. Para pengemudi ojek tertawa. Perlahan ada yang menggoda Pak Harun. Pak, jadi kepala kelompok. Nanti jangan-jangan suruh kami rapat. Pak Harun mendongak. Rapat dong. Selesai rapat, setiap orang menyumbang segenggam beras. Miskin boleh, tapi jangan miskin hati. Ibu Tina berdiri di samping panci bubur, sambil mengaduk. Ia memarahi dengan sayang. Kamu bicara sedikit saja. Bantu saya bawa daun bawang. Kalau mulutmu bisa memasak bubur, mungkin tidak perlu beras. Tawa kecil terdengar. Tidak riuh tapi hangat. Ibu Santi juga datang membantu. Awalnya ia berdiri canggung di sudut dapur. Tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian ia duduk di samping Ayu. Memegang daun pisang membungkus ketupat. Tangannya gemetar. Ikatan talinya selalu miring. Ia bertanya pelan. Isian pisang. Berapa buah yang pas? Nak Ayu terhenti setelah kejadian itu. Ini adalah pertama kalinya Ibu Santi memanggilnya dengan kata nak yang begitu lembut. Bukan dalam air mata. Bukan dalam kepanikan. Melainkan dalam hal yang normal dan sangat nyata. Ayu melihat tangan Ibu Santi lalu menjawab. 2 buah saja. Ibu. Kalau terlalu banyak nanti ketupatnya lembek. Ibu Santi mengangguk. Matanya memerah tapi tidak menangis. Ia tahu mendengar lagi panggilan ibu seperti itu sudah sangat beruntung. Tidak semua orang langsung percaya mereka. Ada yang lewat melihat papan berkat perjalanan tahun baru lalu berkata pelan. Dana tahun baru apalagi? Mendengar namanya saja takut ditipu. Kalimat itu membuat Ayu pucat pasi. Surya bermaksud melangkah keluar untuk menjelaskan tapi ia menahan tangannya. Kali ini ia ingin bicara sendiri. Ia mengambil segelas air hangat. Memberikannya kepada wanita yang baru saja mengucapkan kalimat itu. Suaranya tidak marah. Hanya sangat menusuk. Saya juga pernah karena nama Dana. Ini kehilangan rumah. Kehilangan harga diri. Jadi mulai sekarang siapapun yang menggunakannya untuk menipu masyarakat, saya adalah orang pertama yang tidak akan memaafkan. Dana ini gratis. Anda minum saja sampai hangat lalu pergilah. Orang itu dengan malu-malu menerima segelas air. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Menjelang sore, seorang wanita menggendong anak kecil datang meminta izin untuk duduk. Ia ketinggalan bus pulang kampung. Di dalam tasnya hanya ada surat keterangan sakit anaknya dan beberapa koin. Suaminya sudah pergi beberapa bulan. Rumah sewa dikunci pemilik karena belum bayar sewa. Ayu melihat wanita itu tiba-tiba melihat dirinya sendiri di malam pergantian tahun. Ia mengambil jaket lamanya, memakaikannya pada anak kecil itu. Malam ini duduk saja di sini. Besok baru pikirkan. Selama masih bernapas pasti ada jalan pulang. Surya berdiri di belakang melihat istrinya. Ia tahu luka di hati istrinya belum sembuh, tapi sudah berubah bentuk. Dari goresan tersembunyi, ia berubah menjadi tangan yang tahu cara membantu orang lain. Menjelang malam, seorang pengemudi truk lama Cahaya Jaya datang. Semua orang sedikit waspada. Ia menunduk, mengeluarkan sebuah buku catatan logistik lama dari saku. Saya pernah dipaksa Budi untuk mengemudikan truk fiktif untuk dana itu. Saya miskin jadi kadang-kadang terpaksa melakukan hal yang salah. Sekarang melihat Ibu Ayu masih membuka tempat membantu orang, saya sangat malu. Saya tidak meminta ibu memaafkan. Saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ayu menerima buku catatan itu dengan kedua tangan.
Paman mengatakan yang sebenarnya saja sudah cukup. Sedangkan benar atau salah, ada instansi yang akan mengurusnya. Pak Harun dan Jojo bersama-sama menggantung papan yang lebih besar di depan tempat singgah. Berkat perjalanan tahun baru, siapapun yang tersesat, mampirlah minum air hangat. Sekelompok pekerja miskin mampir. Ada yang menyumbang segenggam beras. Ada yang menyumbang seikat sayuran. Ada yang membantu menambal kursi lama. Tak ada yang kaya tapi semua punya sedikit kebaikan hati. Sore itu, di tengah asap bubur dan suara kendaraan terminal, Ayu untuk pertama kalinya secara spontan memegang tangan Surya di depan semua orang. Memegangnya sangat lembut. Sangat cepat. Tapi cukup untuk membuat Surya tahu ia sedang kembali. Hampir setahun kemudian. Di hari-hari terakhir menjelang tahun baru. Terminal bus masih ramai seperti dulu. Orang-orang yang jauh dari kampung halaman membawa barang bawaan. Ada yang memeluk kotak oleh-oleh. Ada yang menuntun anak kecil menerobos arus kendaraan. Ada anak kecil yang tertidur pulas di pundak ibunya. Mulutnya masih ada remah roti. Angin akhir tahun berhembus. Membawa aroma dupa. Bau jas hujan lama. Bau teh hangat dari warung-warung pinggir jalan. Tapi tahun ini Ayu tidak lagi berdiri menempel di balik gerbang rumah siapapun. Ia berdiri di depan tempat singgah, berkat perjalanan tahun baru. Tangannya memegang buku catatan yang berisi nama-nama orang yang ketinggalan bus. Di atas meja kayu tua di depannya ada termos air panas. Beberapa kantong roti. Beberapa jaket anak-anak yang sudah dicuci bersih. Dan keranjang ketupat yang masih hangat. Jojo berlari-lari riang di halaman memeluk mobil mainan biru. Mobil itu sekarang bukan lagi tempat menyembunyikan rahasia. Ia telah kembali menjadi mainan sejati seorang anak kecil. Kasus Cahaya Jaya juga sudah ada kesimpulan. Budi harus bertanggung jawab atas surat-surat palsu, uang yang diselewengkan, dan penggunaan nama amal untuk menutupi perbuatan salah. Nita juga tidak bisa lepas tangan, karena suaranya sendiri di kartu memori telah membuka sebagian kebenaran. Surya tidak banyak menceritakan hal itu di depan anaknya. Ia hanya berkata kepada Jojo orang yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Sedangkan kita hidup dengan terhormat. Jojo mengangguk lalu bertanya dengan polos, jadi paman, Budi boleh makan ketupat tidak? Ayah Surya terhenti. Ayu menatap anaknya. Matanya melunak. Tentu saja. Nak. Siapapun yang lapar harus makan. Tapi setelah makan, orang yang berbuat salah tetap harus memperbaiki kesalahannya. Jojo berpikir sebentar lalu memeluk mobilnya dan berlari pergi. Pertanyaan anak kecil membuat orang dewasa di halaman hening beberapa detik. Hidup memang tidak sederhana. Tapi hati anak kecil selalu tulus. Ibu Santi sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Setiap pagi ia datang ke tempat singgah membantu mengupas lobak, membungkus ketupat, menjaga anak-anak beberapa wanita yang tersesat. Ia tidak lagi mengucapkan kata-kata pedas. Ia berbicara lebih sedikit, lebih lambat. Tapi semua pekerjaan ia lakukan sendiri. Suatu kali ia teriris pisau ringan di tangan. Ayu segera mengambil perban. Ia menatap menantunya. Matanya berkaca-kaca tapi hanya berkata, "Ibu tidak apa-apa. Luka kecil saja." "Nak," Ayu dengan lembut menjawab, "luka kecil juga harus dibalut." "Ibu, kalau dibiarkan nanti sakit." Kalimat itu seolah berbicara tentang mereka berdua. Di depan altar leluhur, Ibu Santi meletakkan sepotong ketupat yang diikat tali merah. Ia memanggil Ayu. Suaranya sangat pelan. Ibu sudah tua tapi masih salah. Ibu seorang ibu tapi tidak tahu cara melindungi ibu dan anak. "Nak, ibu tidak meminta kamu melupakan. Ibu hanya meminta kamu membiarkan ibu memperbaiki diri." Ayu melihat ketupat itu. Melihat tangan keriput Ibu Santi. Ia menangis tidak histeris. Tidak menyalahkan. Hanya air mata jatuh setelah perjalanan yang terlalu panjang. Lalu ia memanggil ibu dengan satu suara saja.
Ibu Santi menutup wajahnya. Menangis seperti anak kecil. Surya berdiri di luar pintu tidak segera masuk. Ia tahu ada permintaan maaf yang memerlukan orang yang mendengarkan untuk membuka hati mereka sendiri. Ia hanya diam-diam berbalik, membersihkan meja air di halaman agar kedua wanita di rumah itu memiliki ruang pribadi mereka. Sejak diizinkan pindah ke unit yang lebih dekat dengan rumah, Surya mempelajari banyak hal kecil lagi. Ia mengantar Jojo ke sekolah. Tahu jenis sayuran yang Ayu suka. Tahu ia tidak banyak makan pedas. Tahu setiap kali gerbang besi tertutup keras. Ia masih sedikit terkejut. Suatu malam ia duduk di teras berbicara dengan istrinya. Aku tidak berani berjanji mulai sekarang tidak akan pernah ada badai. Hidup kita siapa yang tahu semuanya. Sayang. Tapi aku berjanji jika ada sesuatu. Aku tidak akan membiarkanmu menebak sendiri. Menunggu sendiri. Menanggung sendiri lagi. Ayu terdiam lama lalu ia mengeluarkan cincin kawin lama. Cincin yang pernah ia lepas untuk membayar ojek di malam pergantian tahun. Ia memakainya kembali di jari. Suaranya pelan tapi mantap. Aku memakainya bukan untuk melupakan masa lalu. Aku memakainya untuk mengingat bahwa kita sudah melewatinya. Surya memegang tangannya. Kali ini ia tidak menariknya. Di terminal, Pak Harun sedang melatih Surya mengemudi ojek persahabatan. Ia berdiri menahan dingin. Mengomel dengan semangat. Mengemudi ojek kok serius seperti sedang parade. Penumpang di belakang nanti mengira sedang dijemput paksa. Jojo tertawa riang. Ayah saya mengemudi lembut. Paman Harun. Pak Harun mendengus. Lembut sih lembut. Tapi wajah ayahmu sedih sekali. Harus tersenyum mengantar orang pulang ke rumah dong. Bukan mengantar orang rapat evaluasi. Semua orang tertawa. Tawa itu pelan saja. Tapi setelah begitu banyak air mata, ia berharga seperti mentari setelah musim hujan. Malam akhir tahun. Keluarga tidak mengadakan pesta besar di rumah mewah. Mereka pergi ke tempat singgah. Makan sepanci ketupat hangat bersama Ibu Tina, Pak Harun, beberapa pengemudi ojek, dan para ibu yang menggendong anak yang ketinggalan bus. Seorang anak perempuan menggendong ransel kecil menatap Surya bertanya, Paman, pengemudi ojek ya? Jojo dengan cepat menjawab, Ayah saya pengemudi ojek spesial. Khusus mengantar orang pulang ke rumah. Seluruh halaman tertawa terbahak-bahak. Ayu mendengarnya dengan mata memerah. Hampir setahun yang lalu, motor yang sama itu telah mengantar ia dan anaknya meninggalkan rumah dalam air mata. Sekarang dari tempat singgah ini, bus-bus persahabatan kembali mengantar orang pulang ke tempat ada yang menunggu. Surya memotong sepotong ketupat. Pertama, memberikannya kepada Ayu. Jojo meletakkan mobil mainan biru di meja. Di samping papan, berkat perjalanan tahun baru. Di halaman, setiap kendaraan menyala. Orang miskin punya tempat duduk. Orang tersesat punya segelas air hangat. Orang yang pernah dihempaskan hidup punya sudut untuk bernapas. Surya menatap Ayu. Ia tersenyum. Di matanya masih ada bekas kesedihan, tapi sudah ada cahaya. Ia mengerti setelah semua itu. Rumah bukan rumah mewah. Juga bukan papan nama di gerbang. Rumah adalah tempat ada yang menunggumu, mempercayaimu, dan bersamamu melewati hari terburuk. Para pendengar yang budiman, setelah melewati kisah Surya, Ayu, dan Jojo, saya percaya bahwa setiap dari kita akan menyimpan sesuatu. Ada yang merasa kasihan pada seorang istri yang diam-diam menanggung penderitaan. Ada yang merasa sedih pada seorang anak kecil yang hanya berharap ayahnya pulang dan makan sepotong sosis bersamanya. Ada juga yang melihat kembali keluarga sendiri untuk bertanya sudah berapa lama kita tidak benar-benar mendengarkan orang terdekat. Di dunia ini ada luka yang tidak datang dari orang asing, melainkan dari orang-orang yang paling kita percaya. Satu kata keraguan. Satu kali berpaling. Satu keputusan tergesa-gesa. Kadang-kadang cukup membuat sebuah rumah menjadi dingin selama bertahun-tahun.
Tetapi justru di hari-hari paling gelap itulah kita tahu siapa yang masih menjaga cahaya untuk kita. Saya pikir pelajaran terbesar dari kisah ini bukan hanya jangan percaya gosip. Jangan cepat menghakimi orang lain. Tetapi juga mencintai seseorang berarti harus hadir saat mereka paling membutuhkan kita. Jangan berpikir mengirim uang sudah cukup. Jangan berpikir diam adalah ketenangan. Jangan berpikir orang terdekat bisa menanggung sekali lalu akan menanggung selamanya. Karena ada orang yang tidak pergi karena tidak lagi mencintai melainkan karena mereka sudah terlalu lelah hingga tidak punya tenaga lagi untuk menjelaskan. Dalam pernikahan, yang menyatukan dua orang bukan hanya surat nikah, rumah besar, atau makanan yang berlimpah. Yang lebih penting dari segalanya adalah kepercayaan. Ketika seluruh dunia berpaling, pasangan kita harus menjadi tempat kita bisa bersandar. Bukan lagi satu pintu yang tertutup rapat di depan mata. Dan jika kita pernah salah pada seseorang, belajarlah untuk memperbaikinya dengan tindakan. Sebuah permintaan maaf bisa membuka pintu. Tetapi hanya kebaikan setiap hari yang akan menghangatkan hati seseorang. Memaafkan bukan berarti melupakan masa lalu. Memaafkan adalah ketika seseorang cukup berani untuk melangkah maju tetapi tetap mengingat pelajaran agar tidak terluka lagi. Ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Rumah bukan tempat yang punya atap tertinggi melainkan tempat ketika kita kembali di hari terburuk. Masih ada seseorang yang membuka pintu dan berkata, "Sudah pulang ya? Mari masuk." Para pendengar yang budiman. Kisah tadi adalah kisah fiktif yang diceritakan dengan harapan dapat memberikan momen-momen untuk merenung, memikirkan, dan merasakan lebih dalam tentang keluarga, pernikahan, rasa syukur, dan penyembuhan setelah kehancuran. Seluruh karakter, peristiwa, dan latar dalam cerita ini tidak bermaksud merefleksikan atau menargetkan individu atau organisasi manapun di kehidupan nyata. Jika kisah ini membuat Anda merenung, tinggalkan komentar. Menurut Anda, dalam sebuah keluarga, apa yang lebih menakutkan? Kemiskinan atau kehilangan kepercayaan? Dan jika Anda menyukai kisah-kisah kehidupan yang mendalam, memiliki makna, pelajaran, dan akhir yang menghangatkan hati, jangan lupa berlangganan saluran cerita indah 365 agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.